Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat menikmati berkat Tuhan pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah renungan tengah minggu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk keberadaan kami di rumah Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami akan diberikan kemenangan yang luar biasa daripada-Mu, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah saat sore hari ini. Kami yang yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Ku hidup karena
kuasa seperti Engkau Tuhan, daripadamu juga Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan Tuhan, kebenaran firman yang daripadamu Tuhan. Biar apa yang ditabur pada sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Biar firman yang ditabur di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini ada ibadah RTM ya, Renungan Tengah Minggu. Jadi saya berharap kita semua bisa melihat, bisa mendengar Renungan Tengah Minggu hari ini untuk supaya kita tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Renungan Tengah Minggu hari ini, hari Kamis ini ada temanya Bapak Ibu. Temanya adalah optimis dan antusias, terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kemarin minggu juga Pak Stevi sudah bahas. Oleh karena itu RTM hari ini juga membahas itu ya. Membahas tentang Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan, saya percaya, saya berharap dengan apa yang dibahas hari ini tentang optimis dan antusias tentang Yosua 1 ayat 1 sampai 9, saya percaya, saya berharap supaya jemaat diberkati dengan firman Tuhan hari ini ya. RTM ibadah tengah minggu hari ini ya. Ya. Kalau kita mau melihat dalam pasal 1 ini, Tuhan berbicara dengan Yosua sebanyak 4 kali. Di pasal 1 ini sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah. Ini sangat penting berarti ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan dalam ayat 6 secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dikatakan sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Itu firman Tuhan. Engkaulah, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saudara, saya memahami bahwa hal inilah yang membuat Yosua sangat ketakutan dan menjadi tertekan, sehingga di dalam firman Tuhan juga disebut jangan engkau tawar hati ya. Karena tugas yang diemban oleh Yosua bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang biasa. Ini secara manusia Yosua tidak akan sanggup dan tidak mampu melakukannya. Sekalipun Yosua seorang pemberani dan penuh roh, Yosua tetap manusia biasa. Kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, Ulangan 34 ayat 9a, apa yang menyebabkan Yosua takut dan tawar hati, yang juga sering terjadi bagi orang-orang percaya, yang sering terjadi bagi jemaat dan saya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat bagian pertama, apa yang menyebabkan Yosua takut dan tawar hati. Saudara, kita lihat yang bagian yang pertama, terkadang suka mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi tawar hati, menjadi kecut di dalam firman Tuhan juga ya. Kalau saudara baca, sehingga terkadang suka mengandalkan, ketika kita menghadapi sesuatu, kita kadang-kadang suka mengandalkan kekuatan kita sendiri, suka melihat sesuatu, melihat persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Padahal kalau kita mau melihat, kalau kita mau baca firman Tuhan, terutama di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, di situ janji Tuhan yang luar biasa saudara. Di situ dikatakan bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan Yosua dan orang percaya memiliki ketakutan, karena selalu mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan. Saudara, karena suka mengandalkan kekuatan sendiri, 1 Yohanes 4 ayat 4b, roh yang ada di situ firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Luar biasa ya firman Tuhan. Nah, kalau kita pahami itu, kita mengerti itu, kita akan mungkin memakai kekuatan kita dan kita tidak mungkin akan takut dan tawar hati, kecut dan segala macam saudara ya.
Saudara, apakah di dalam diri Yosua dan orang percaya ada kuasa Tuhan? Jelas ada, saudara. Itu firman Tuhan. Yosua penuh roh Allah. Seharusnya Yosua menyadari bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, pasti dia akan menyertai. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang menyuruh sesuatu untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, artinya Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Saudara, seperti di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, dan di situ dikatakan gini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara harus tahu bahwa Tuhan menyertai saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa ya Tuhan itu. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Lihat dan sadari bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat. Oke, bagian yang kedua, terkadang suka bersandar pada pengertian sendiri tanpa melihat cara Tuhan menuntun. Kita suka pakai kekuatan kita, pikiran kita. Seperti dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 berkata begini, Bapak Ibu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Loh, firman Tuhan sudah mengingatkan di Amsal, jangan Bapak Ibu bersandar pada pengertian sendiri. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita pakai keinginan kita, kemauan kita. Oh begini, saudara. Yang muncul adalah keraguan. Ketika kita pakai pengertian kita sendiri, keinginan sendiri, yang muncul adalah keraguan atau ketakutan. Bisa enggak ya? Belum apa-apa sudah ketakutan dan menyerah. Inilah yang menyebabkan seorang mengalami ketakutan. Belum apa-apa, belum dijalani, sudah nyerah, sudah ketakutan. Karena dia sudah memakai pikirannya sendiri, sudah diolah oleh dirinya sendiri. Nah saudara, sedangkan janji firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Nah, saudara, kita lihat ya ilustrasi contohnya apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Saudara pernah baca firman Tuhan itu ya. Ketika Tuhan mengutusnya ke Niniwe, dia pergi kemana? Ke Tarsis, saudara. Yunus 1 ayat 1 saudara boleh baca di rumah. Nah, bagian yang ketiga, tadi 2, sekarang yang ketiga. Yunus gunakan caranya sendiri, betul enggak? Kalau saudara baca, saudara perhatikan di sana. Saudara pahami di sana bahwa ketika dia melenceng dari perintah Tuhan, apa yang terjadi dengan Yunus? Sesuatu terjadi kan? Nah, luar biasa ya. Jadi saudara, mari jangan pernah takut, jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri. Percaya bahwa roh yang ada di dalam diri dan diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, bagian yang ketiga, Yunus gunakan caranya sendiri, bersandar pada pengertiannya sendiri, tanpa mau taat dan tunduk pada tuntunan Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi bagi kehidupan kita, saudara. Terkadang suka fokus dengan masalah-masalah yang akan dihadapi, bagaimana nanti, belum terjadi tapi udah dipikirin, saudara, sampai stres, sampai tertekan, saudara ya. Kadang kita suka menyimpulkan sendiri akan apa yang akan dihadapi, padahal belum kita lewati, saudara. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya di dalam tema optimis dan antusias, saudara, orang percaya harus optimis. Amin. Jangan pesimis. Kalau optimis itu dia percaya, dia yakin bahwa dia pasti bisa, dia pasti mampu. Segala sesuatu bisa dikerjakan asal Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau orang pesimis, belum apa-apa udah mundur dulu, belum apa-apa udah nyerah dulu. Kita nggak bisa, kita kan orang ini nggak mampu, nggak sanggup. Padahal sudah ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai. Jangan engkau takut, jangan engkau tawar hati, kecut dan tawar hati. Tetapi engkau harus berani, sebab roh Allah ada di dalam dirimu. Dia yang akan memampukan saudara. Saudara, Yosua 1 ayat 6, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adalah sebuah kunci yang menyelesaikan tugas atau visi yang Tuhan percayakan kepada Yosua maupun kepada setiap kita. Apakah makna tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ada 3 hal. Saudara, ada 3 hal dari makna kuatkan dan teguhkanlah hati ini. Ada 3 makna. Yang pertama, supaya kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan
yang luar biasa itu. Saudara, apapun yang kita hadapi, kerjaan apa yang kita hadapi, kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Kalau kita ngandalin kekuatan sendiri, kita akan stres, kita akan akhirnya tidak bisa menyelesaikan itu. Nah saudara, bersiaplah sekarang, artinya tidak tunda-tunda waktu. Jangan kita menunda-nunda waktu, jangan menunda-nunda sesuatu. Kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara diberikan tanggung jawab. Lakukanlah itu, karena itu tanggung jawab bukan gereja mungkin yang beri, tapi Tuhan memberikan tanggung jawab bagi saudara. Untuk saudara lakukan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Seberangilah, dikatakan juga di situ ya. Seberangilah sungai Yordan ini. Tantangan pasti ada dan besar tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi jangan takut, don't worry, Yesus menyertai kita. Amin. Nah, yang perlu Yosua lakukan adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang perlu saudara lakukan, yang perlu jemaat lakukan dalam hidup ini, bersandar sama Tuhan. Kita pakai kekuatan Tuhan, kita pakai supaya segala sesuatu berhasil. Kita minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, tidak pernah salah dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, supaya kita tetap memegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Mungkin hari ini belum terjadi, besok belum terjadi, tapi tetap percaya. One day janji Tuhan itu pasti terjadi bagi hidupmu. Katakan amin jemaat. Luar biasa ya. Ada 3 janji Tuhan yang tercatat dalam ayat 5 ini. Tiga janji Tuhan ya saudara. Yang pertama, kita akan lihat, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Di ayat 5 itu ya, Tuhan akan menyertai waktu menyeberang perang dan lain-lain. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan, itu janjinya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Yang ketiga, supaya kita tetap taat pada firman dan ketetapannya. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa. Bertindak hati-hati, jangan sembrono, jangan sembarangan. Doa dulu sebelum melakukan sesuatu. Bertindak atas tuntunan Tuhan, maka berhasil. Tidak akan pernah terjadi sesuatu yang menghancurkan hidupmu. Karena ketika kita ketika kita melakukan sesuatu, menjalani sesuatu dengan berhati-hati, tentunya sesuai ke firman Tuhan ya, sesuai kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam ayat yang ke-7, memperkatakan Taurat, merenungkannya siang dan malam. Saudara, dan akhirnya kita semua akan mampu melewati berbagai persoalan dan rasa takut apabila kita melakukan 3 hal ini. Tetap bersandar pada Tuhan, kekuatan Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, dan tetap taat pada firman dan ketetapannya. Luar biasa. Nah, biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita mau belajar mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Percaya kepada Dia sampai hari ini Tuhan masih bersama dengan saudara untuk melakukan sesuatu. Ya, renungan tengah minggu cukup sampai di sini karena memang waktu yang dikasih juga tidak banyak, tapi juga tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting pada intinya, antusias. Kita harus optimis, jadi orang percaya optimis dan antusias. Antusias itu selalu bersemangat melakukan sesuatu, melayani bersemangat. Apalagi saudara, tugas-tugas bersemangat kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya untuk mengakhiri RTM pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan tengah minggu. Singkat, tapi aku percaya apa yang hamba sampaikan melalui Yosua 1 ayat 1 sampai 9 sungguh memberkati jemaat, bahwa kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita harus antusias. Kita tidak boleh pesimis dalam hidup ini, harus optimis. Segala sesuatu kita mampu, kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Aku berdoa buat jemaat, Tuhan Kau pakai mereka semua, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong berikan mereka
kekuatan senantiasa, supaya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, hamba-Mu sebagai gembala melepaskan berkat atas jemaat, memberikan berdoa supaya mereka selalu sehat, selalu apa yang mereka perbuat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.